Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab yang berjudul Analisis Dampak Lingkungan Hidup atau AMDAL. Anggota kelompok kami terdiri dari Oktaria Mulya, NPM 19233, Monica Megapuspa, NPM 19234, Raihan Umardani, NPM 19244, Ardinisya Hibatul Alim, NPM 19245. Pengertian AMDAL. Analisis Dampak Lingkungan Hidup atau AMDAL menurut PP nomor 27 tahun 1999 pasal 1 yaitu telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Arti lain analisis dampak lingkungan adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak, dan jika ya, maka diberikan jalan alternatif pencegahannya. Oleh karena itu, sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan, maka sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi tentang dampak lingkungan yang akan timbul, baik dampak sekarang maupun mendatang. Studi ini di samping untuk mengetahui dampak yang bakal timbul, juga mencari jalan keluar untuk mengatasi dampak tersebut. Studi inilah yang kita kenal dengan nama analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Dampak yang ditimbulkan. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa AMDAL merupakan salah satu bagian dari aspek studi kelayakan bisnis. Artinya untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau bisnis, studi mengenai AMDAL merupakan salah satu syarat kelayakan usaha tersebut. Perlunya dilakukan studi AMDAL sebelum usaha dilakukan, mengingat kegiatan investasi pada umumnya akan mengubah lingkungan hidup. Oleh karena itu menjadi penting untuk memperhatikan komponen-komponen lingkungan hidup sebelum investasi dilakukan. Adapun komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya antara lain 1. Hutan lindung, hutan konversi, dan cagar biosfer. 2. Sumber daya manusia. 3. Keanekaragaman hayati. 4. Kualitas udara. 5. Warisan alam dan warisan budaya. 6. Kenyamanan lingkungan hidup. 7. Nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup. Kemudian komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan penting bagi masyarakat di sekitar, yaitu 1. Kepemilikan dan penguasaan lahan. 2. Kesempatan kerja dan usaha. 3. Taraf hidup masyarakat. 4. Kesehatan masyarakat. Dengan adanya kegiatan investasi atau usaha, maka komponen lingkungan hidup di atas secara otomatis akan berubah dengan menimbulkan berbagai dampak, terutama dampak negatif yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada dampak negatif jika tidak dilakukan AMDAL secara baik dan benar. Pertama ada terhadap tanah dan kehutanan. Menjadi tidak subur, gersang atau tandus sehingga sangat merugikan sektor pertanian. Berkurangnya jumlah apabila terjadi pengerukan atau bahkan hilang seperti untuk sektor pertambangan yang pada akhirnya akan berbentuk danau-danau kecil. Terjadinya erosi atau bahkan banjir apabila hutan yang ada di sekitar proyek ditebang secara tidak teratur. Yang kedua terhadap air, mengubah warna dari yang semula bening dan jernih menjadi kuning atau hitam sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan seperti minum, mencuci, dan keperluan lainnya. Berubah rasa, dalam arti bahwa mungkin warnanya tidak berubah akan tetapi rasanya menjadi berubah sehingga berbahaya untuk dijadikan air minum karena mungkin mengandung zat-zat yang berbahaya. Mengering, hal ini disebabkan proyek yang dijalankan menggunakan air sungai atau air tanah yang berlebihan, akibatnya air di sekitar lokasi menjadi berkurang. Yang ketiga terhadap udara. Udara di sekitar lokasi menjadi berdebu untuk proyek-proyek tertentu seperti proyek batu kapur atau semen, sehingga udara di sekitarnya menjadi tidak sehat. Lalu dapat menimbulkan radiasi-radiasi yang tidak dapat dilihat oleh mata seperti proyek bahan kimia. Dan juga menimbulkan suara bising seperti proyek perbengkelan. Yang keempat terhadap manusia. Akan menimbulkan berbagai penyakit
terhadap karyawan perusahaan yang bersangkutan dan masyarakat sekitar lokasi proyek. Berubahnya budaya dan perilaku masyarakat sekitar lokasi akibat berubahnya struktur penduduk. Rusaknya adat istiadat masyarakat setempat seiring dengan perubahan perkembangan di daerah tersebut. Alternatif penyelesaian dampak negatif AMDAL. Yang pertama terhadap tanah, melakukan rehabilitasi terhadap lahan kritis melalui penghijauan atau reboisasi untuk menghindari dampak banjir, longsor, atau mengatasi tanah gersang. Melakukan pengurukan atau penimbunan terhadap berbagai penggalian yang menyebabkan tanah menjadi berlubang. Yang kedua terhadap air, memasang filter atau saringan air sehingga air yang keluar dari pembuangan sudah bersih dan sehat. Membuat saluran pembuangan yang teratur ke daerah tertentu sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Yang ketiga terhadap udara, memasang filter atau saringan udara untuk menghindari asap dan debu atau sumber polusi lainnya. Memasang alat kedap suara untuk mencegah suara yang bising. Keempat terhadap karyawan, menggunakan peralatan pengaman seperti masker, baju kerja yang aman, atau alat pengaman lainnya. Dan diberikan asuransi jiwa dan kesehatan kepada setiap pekerja yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Kelima terhadap masyarakat sekitarnya, menyediakan tempat kesehatan secara gratis kepada masyarakat dan memindahkan masyarakat ke lokasi yang lebih aman dengan penggantian yang wajar jika diperkirakan kondisi proyek benar-benar membahayakan kesehatan. Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan studi AMDAL. Tujuan AMDAL adalah menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha. Untuk mencapai tujuan ini, penyusunan AMDAL harus didasarkan sesuai dengan pedoman penyusunan studi AMDAL. Hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan studi AMDAL yaitu mengidentifikasi semua rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak besar dan penting, memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha dan atau kegiatan usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dan merumuskan RKL dan RPL. Selanjutnya ada kegunaan dilaksanakannya studi AMDAL. Yang pertama, sebagai bahan bagi perencana dan pengelola usaha dan pembangunan wilayah. Kedua, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. Ketiga, memberi masukan untuk penyusunan desain perinci teknis dari usaha dan atau kegiatan. Keempat, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan. Terakhir, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. D. Rona lingkungan hidup. Hal-hal yang perlu dicermati dalam rona lingkungan hidup sebagai berikut. Pertama, wilayah studi rencana usaha dan atau kegiatan. Dengan mengungkapkan secara mendalam komponen-komponen lingkungan hidup yang berpotensi terkena dampak penting usaha dan atau kegiatan. Selain itu, komponen lingkungan hidup yang memiliki arti ekonomi dan arti ekologis perlu mendapat perhatian. Kedua, kondisi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah studi rencana usaha dan atau kegiatan, baik yang sudah dan yang akan dimanfaatkan maupun yang masih dalam bentuk potensi. Penyajian kondisi sumber daya alam ini perlu dikemukakan dalam peta dan atau dengan panel dengan skala memadai, dan bila perlu harus dilengkapi dengan diagram gambar, grafik, atau foto. Berikut ini beberapa contoh komponen lingkungan hidup yang bisa dipilih untuk ditelaah sesuai hasil pelingkupan dalam KAMDAL. Pertama ada fisika kimia. Komponen fisik kimia yang penting untuk ditelaah diantaranya ada iklim, kualitas udara, dan kebisingan, yang terdiri dari A. Komponen iklim meliputi tipe iklim, suhu, kelembapan curah hujan, dan jumlah hari hujan, keadaan angin, serta intensitas radiasi matahari. B. Data periodik bencana, seperti sering terjadi angin ribut, banjir bandang di wilayah studi rencana usaha dan atau kegiatan. C. Data yang tersedia dari stasiun meteorologi dan geofisika yang mewakili wilayah studi tersebut. D. Pola iklim mikro, pola penyebaran bahan pencemar udara secara umum maupun pada kondisi cuaca terburuk.
Komponen yang kedua ada fisiografi yang terdiri dari A. Topografi bentuk lahan, struktur geologi, dan jenis tanah. B. Indikator lingkungan hidup yang berhubungan dengan stabilitas dan stabilitas tanah, terutama ditekankan apabila terjadi gejala ketidakstabilan dan harus diuraikan dengan jelas dan saksama. C. Keunikan, keistimewaan, dan kerawanan bentuk-bentuk lahan dan bantuan secara geologis. Ketiga ada hidrologi yang terdiri dari A. Karakteristik fisik sungai, danau, dan rawa. B. Rata-rata debit dekade, bulan, tahunan, atau lainnya. C. Kadar sedimentasi lumpur, tingkat erosi. D. Kondisi fisik daerah resapan air, permukaan, dan air tanah. D. Fluktuasi, potensi, dan kualitas air tanah. Yang keempat ada hidrooceanografi. Pola hidrodinamika kelautan seperti A. Pasang surut, B. Arus dan gelombang atau ombak, C. Morfologi pantai, dan D. Abrasi dan akresi serta pola sedimentasi yang terjadi secara alami di daerah penelitian. 5. Ruang lahan dan tanah yang terdiri dari A. Inventarisasi tata guna lahan dan sumber daya lainnya pada saat rencana usaha dan atau kegiatan yang diajukan dan kemungkinan potensi pengembangan di masa datang. B. Rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang. C. Kemungkinan adanya konflik atau pembatasan yang timbul antara rencana tata guna tanah dan sumber daya alam lainnya yang sekarang berlaku dengan adanya pemilikan atau penentuan lokasi bagi rencana usaha dan atau kegiatan. D. Inventarisasi estetika dan keindahan bentang alam serta daerah rekreasi yang ada di wilayah studi rencana usaha dan atau kegiatan. Biologi. Komponen biologi yang penting untuk ditelaah diantaranya pertama flora. Terdiri dari A. Peta zona biogeoklimatik dari vegetasi yang meliputi tipe vegetasi seperti sifat-sifat dan kerawanannya yang berada di wilayah studi rencana usaha dan atau kegiatan. B. Jenis-jenis vegetasi dan ekosistem yang dilindungi undang-undang yang berada dalam wilayah studi rencana usaha dan atau kegiatan. C. Keunikan dari vegetasi dan ekosistemnya yang berada dalam wilayah studi rencana usaha dan atau kegiatan. 2. Fauna yang terdiri dari A. Taksiran kelimpahan dan keragaman fauna, habitat, penyebaran pola migrasi, populasi hewan, budidaya, serta satwa dan habitatnya yang dilindungi undang-undang dalam wilayah studi rencana usaha dan atau kegiatan. B. Taksiran penyebaran dan kepadatan populasi hewan invertebrata yang dianggap penting karena memiliki peranan dan potensi sebagai bahan makanan atau sumber hama dan penyakit. C. Peri kehidupan hewan penting tersebut, termasuk cara perkembangbiakan, siklus dan daur hidupnya, cara-cara pemijahan, cara bertelur dan beranak, cara memelihara anaknya, perilaku dalam daerah teritorinya. Sosial. Komponen sosial yang penting untuk ditelaah diantaranya pertama ada demografi yang terdiri dari A. Struktur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan, dan agama. B. Tingkat kepadatan penduduk. C. Pertumbuhan, tingkat kelahiran, tingkat kematian bayi, dan pola migrasi sirkular dan permanen. D. Tenaga kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau tingkat pengangguran. Kedua ada ekonomi yang terdiri dari A. Ekonomi rumah tangga, tingkat pendapatan, pola nafkah, dan pola nafkah ganda. B. Ekonomi sumber daya alam, pola pemilikan dan penguasaan sumber daya alam, pola penggunaan lahan, nilai tanah, dan sumber daya alam lainnya. C. Perekonomian lokal dan regional atau kesempatan kerja dan berusaha, nilai tambah dan proses manufaktur, jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non-formal, distribusi pendapatan, efek ganda ekonomi, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, fasilitas umum dan fasilitas sosial, aksesibilitas wilayah. Ketiga ada budaya yang terdiri dari A. Kebudayaan, adat istiadat, nilai dan norma budaya. B. Proses sosial. C. Pranata sosial atau kelembagaan masyarakat di bidang ekonomi. D. Warisan budaya. Keempat ada kesehatan masyarakat yang terdiri dari A. Parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan. B. Proses dan potensi terjadinya pemajanan. C. Potensi besarnya dampak timbulnya penyakit. D. Karakteristik spesifik penduduk yang beresiko. Selanjutnya ada perakiraan dampak besar dan penting. Dampak besar dan penting dalam studi AMDAL menurut pedoman penyusunan AMDAL hendaknya sebagai berikut. Yang pertama, perakiraan secara dampak usaha dan atau kegiatan pada saat prakonstruksi,
konstruksi operasi dan pasca operasi terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, penentuan arti penting perubahan lingkungan hidup yang diperkirakan bagi masyarakat di wilayah studi rencana usaha dan atau kegiatan dan pemerintah dengan mengacu pada pedoman penentuan dampak besar dan penting. Selanjutnya, dalam melakukan telaah butir 1 dan 2 tersebut diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan atau tidak langsung. Lalu yang keempat, yaitu mengingat usaha dan atau kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif. Usaha atau kegiatan sehubungan dengan AMDAL merupakan komponen dari studi kelayakan, maka telah dilakukan untuk masing-masing alternatif. Yang kelima, dalam melakukan analisis, perakiraan dampak penting agar digunakan metode-metode formal secara sistematis. Selanjutnya, yang dimaksud dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya usaha dan atau kegiatan. Sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkungan hidup dan atau usaha atau kegiatan primer oleh adanya rencana usaha dan atau kegiatan dalam kaitan ini. Mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial. Yang kedua, kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen fisik, kimia, dan kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen biologi dan sosial. Yang ketiga, kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen biologi, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan pada komponen sosial. Selanjutnya, kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada aspek fisik kimia dan selanjutnya membangkitkan dampak pada komponen sosial. Yang selanjutnya, dampak penting berlangsung saling berantai di antara komponen sosial itu sendiri. Yang terakhir, dampak penting pada butir A, B, C, D, dan E yang telah diutarakan selanjutnya menimbulkan dampak balik pada rencana usaha dan atau kegiatan. Yang selanjutnya, evaluasi dampak besar dan penting. Hasil dari evaluasi mengenai telaah dampak besar dan penting selanjutnya menjadi masukan bagi instansi yang bertanggung jawab untuk memutuskan kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam PP nomor 27 tahun 1999. Yang pertama, telaah terhadap dampak besar dan penting. Yang dimaksud dengan evaluasi dampak yang bersifat holistis adalah telaah secara totalitas terhadap beragam dampak besar dan penting lingkungan hidup. Telaah secara holistis atas berbagai komponen lingkungan hidup yang diperkirakan mengalami perubahan yang mendasar. Lalu dampak-dampak besar dan penting yang dihasilkan dari evaluasi disajikan sebagai dampak-dampak besar dan penting yang harus dikelola. Selanjutnya, telaah sebagai dasar pengelolaan. Dalam telaah sebagai dasar pengelolaan ini ada 5. Yang pertama, hubungan sebab akibat kausatif antara rencana usaha dan atau kegiatan dan rona lingkungan hidup dengan dampak positif dan negatif yang mungkin timbul. Yang kedua, ciri dampak penting ini juga perlu dikemukakan dengan jelas dalam arti apakah dampak penting baik positif atau negatif akan berlangsung terus selama usaha dan atau kegiatan itu yang berlangsung nanti atau antara dampak-dampak yang satu dan yang lainnya akan terdapat hubungan timbal balik yang antagonis dan sinergistik. Yang ketiga, kelompok masyarakat yang akan terkena dampak negatif dan kelompok yang terkena dampak positif identifikasi kesenjangan antara perubahan yang diinginkan dan perubahan
yang mungkin terjadi akibat usaha dan atau kegiatan pembangunan. Yang keempat, kemungkinan seberapa luas daerah yang akan terkena dampak penting ini, apakah hanya akan dirasakan dampaknya secara lokal, regional, nasional, bahkan internasional, melewati batas negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang terakhir, analisis bencana alam dan analisis resiko bila rencana usaha dan atau kegiatan berada dalam daerah bencana alam atau di dekat sumber bencana alam. Kemudian ruang lingkup studi dan metode analisis data. Ruang lingkup studi meliputi telaah dampak besar penting yang ditelaah, yakni yang pertama rencana usaha dan atau kegiatan penyebab dampak, terutama komponen langsung yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkannya. Yang kedua, kondisi rona lingkungan hidup yang terkena dampak lingkungan, terutama komponen langsung yang terkena dampak yang ditimbulkannya. Yang ketiga, jenis-jenis kegiatan yang ada di sekitar rencana lokasi beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup. Yang keempat, dari butir 1, 2, 3, dan 4 yang dimaksud mengacu pada hasil perlingkupan yang tertuang dalam dokumen kerangka acuan untuk AMDAL. Identitas pemrakarsa dan penyusunan AMDAL. Identitas pemrakarsa dan penyusun AMDAL terdiri dari 1. Pemrakarsa. Pemrakarsa ini yang pertama, nama dan alamat lengkap instansi atau perusahaan sebagai pemrakarsa rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, nama dan alamat lengkap penanggung jawab pelaksanaan rencana usaha dan atau kegiatan. Lalu ada penyusun AMDAL. Penyusun AMDAL ini terdiri dari nama dan alamat lengkap lembaga atau perusahaan disertai dengan kualifikasi dan rujukannya. Lalu nama dan alamat lengkap penanggung jawab penyusun AMDAL. Selanjutnya, wilayah studi. Wilayah studi mencakup pada penetapan wilayah studi yang digariskan dalam kerangka acuan untuk AMDAL dan hasil pengamatan di lapangan. Yang selanjutnya, perlingkupan wilayah studi. Perlingkupan wilayah studi dimaksudkan untuk membatasi wilayah studi AMDAL sesuai hasil perlingkupan dampak besar dan penting dengan memperhatikan keterbatasan dari sumber daya. Lingkup wilayah studi AMDAL ditetapkan berdasarkan pertimbangan batas-batas ruang sebagai berikut. Yang pertama, batas proyek. Ruang di mana suatu rencana usaha dan atau kegiatan melakukan kegiatan prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Selanjutnya, batas ekologi. Ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan menurut media transportasi, limbah, air, atau udara. Yang ketiga, batas sosial. Ruang di sekitar rencana dan atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan, termasuk sistem dan struktur sosial. Yang keempat, batas administratif. Ruang di mana masyarakat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ruang tersebut. Yang terakhir, batas ruang lingkup studi AMDAL. Ruang yang merupakan kesatuan dari keempat wilayah di atas, namun penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memiliki keterbatasan sumber data. Lalu di perlingkungan wilayah studi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu batas administratif. Yang dimaksud batas administratif adalah ruang di mana masyarakat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam ruang tersebut. Lalu ada nomor 5, batas ruang lingkup studi AMDAL.
yakni ruang yang merupakan kesatuan dari keempat wilayah di atas. Namun penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memiliki keterbatasan sumber data. Ini ada metode pengumpulan dan analisis data. Studi AMDAL dapat berjalan sesuai dengan alur dan pedoman yang telah ditetapkan sehingga akan menghasilkan studi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perlunya dilakukan metode pengumpulan dan analisis data yang ilmiah dengan mempertimbangkan mengingat studi AMDAL atas dampak besar dan penting usaha kegiatan terhadap lingkungan hidup. Pertama, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer maupun sekunder bersifat sahih. Kedua, metode pengumpulan data berbagai komponen lingkungan hidup yang diteliti. Ketiga, pengumpulan data dan informasi untuk demografi, sosial, ekonomi, dan sosial budaya. Lalu selanjutnya ada sistematika penyusunan dokumen AMDAL. Analisis dampak lingkungan hidup AMDAL perlu disusun secara sistematis sehingga dapat 1. Langsung mengemukakan masukan penting yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, perencanaan dan pengelolaan rencana usaha atau kegiatan. Kedua, mudah dipahami isinya oleh semua pihak termasuk masyarakat. Bila dipandang masyarakat dan mudah disarikan isinya pemuatan dalam media yang selama menyusun AMDAL. Ketiga, memuai uraian singkat tentang rencana usaha dan atau kegiatan dengan berbagai kemungkinan dampak besar dan pentingnya, baik pada tahap konstruksi, prakonstruksi, operasi maupun pasca operasi. B. Keterangan mengenai kemungkinan adanya kesenjangan data, informasi serta berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dihadapi selama menyusun AMDAL. C. Hal ini yang dipandang sangat perlu untuk melengkapi ringkasan. Lalu, ada kegunaan dan keperluan rencana usaha atau kegiatan. Kegunaan dan keperluan mengapa rencana usaha kegiatan harus dilakukan baik ditinjau dari segi kepentingan pemrakarsa maupun dari segi program pembangunan. Yang pertama, penentuan batas lahan yang langsung digunakan oleh rencana usaha atau kegiatan harus dinyatakan dengan peta berskala memadai dan dapat memperlihatkan hubungan tata kaitan dan tata letak antara lokasi rencana usaha dan kegiatan dengan usaha atau kegiatan lainnya. Lalu kedua, hubungan antara lokasi rencana usaha dan kegiatan dengan jarak dan tersedianya sumber daya air dan energi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati, serta sumber daya manusia yang diperlukan oleh rencana usaha dan kegiatan setelah usaha dan kegiatan ini beroperasi. Ketiga, alternatif usaha dan kegiatan berdasarkan hasil studi kelayakan. Keempat, tata letak usaha atau kegiatan dilengkapi dengan peta yang berskala memadai yang memuat informasi tentang letak bangunan dan struktur lainnya yang dalam lokasi rencana usaha dan kegiatan serta hubungan bangunan dan struktur tersebut dengan bangunan yang sudah ada di sekitar rencana dan usaha atau kegiatan. Tahap pelaksanaan yang kelima, tahap pelaksanaan usaha dan kegiatan tahap prakonstruksi, konstruksi, jangka waktu, masa operasi, hingga rencana waktu masa operasi. Yang A, tahap prakonstruksi, uraikan tentang rencana usaha dan kegiatan jadwal usaha dan kegiatan pada tahap prakonstruksi. Menguraikan secara mendalam difokuskan pada kegiatan selama masa persiapan yang menjadi penyebab timbul dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Yang B, menguraikan tentang rencana usaha dan kegiatan dan jadwal usaha dan kegiatan-kegiatan pada tahap konstruksi. Menguraikan secara mendalam difokuskan pada usaha dan kegiatan yang menjadi penyebab timbulnya dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Lalu yang C, tahap operasi, menguraikan tentang rencana usaha dan kegiatan dan jadwal usaha dan kegiatan pada tahap operasi. Menguraikan secara mendalam difokuskan pada usaha atau kegiatan menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan hidup. Lalu yang terakhir, tahap
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.